teman-teman, ikuti mini vlog saya. Ini ya, sekaligus membahas tentang RUU Perampasan Aset. RUU Perampasan Aset, upaya memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset adalah inisiatif pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk memperkuat kerangka hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. RUU ini bertujuan untuk memberikan wewenang kepada negara untuk menyita aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi tanpa harus menunggu proses pidana selesai. Tujuan dan manfaat RUU Perampasan Aset: pertama, mempercepat pemulihan kerugian negara dengan memberikan kewenangan kepada negara untuk segera menyita aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Kedua, mencegah pengalihan aset ilegal, mencegah pelaku tindak pidana mengalihkan atau menyembunyikan aset ilegal mereka. Ketiga, memberikan efek jera, meningkatkan efek jera bagi pelaku tindak pidana dengan mempercepat proses penyitaan aset. Mekanisme perampasan aset. Proses hukum. Pengadilan khusus akan menangani kasus-kasus perampasan aset untuk memastikan keputusan diambil secara adil dan tepat waktu. Kedua, hak banding. Pemilik aset memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap keputusan perampasan. Tantangan dalam implementasi RUU Perampasan Aset. Pertama, resiko penyalahgunaan wewenang, yaitu kekhawatiran bahwa wewenang luas bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik atau pribadi. Kedua, potensi konflik hukum, yaitu RUU ini bisa menimbulkan konflik dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. RUU Perampasan Aset telah masuk dalam program legislasi nasional atau Proklenas Prioritas 2025-2026. Pembahasan RUU ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Apakah kamu ingin tahu lebih lanjut tentang RUU Perampasan Aset? RUU Perampasan Aset belum disahkan karena beberapa alasan. Berikut adalah beberapa penyebabnya. Belum rampungnya pembahasan RUU lainnya. Pembahasan RUU Perampasan Aset tergantung pada penyelesaian RUU lainnya, seperti RUU Kitab Hukum Acara Pidana atau KUHAP, RUU Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU, dan RUU Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Kekhawatiran penyalahgunaan dan pelanggaran HAM, ada kekhawatiran bahwa RUU Perampasan Aset bisa disalahgunakan dan melanggar hak asasi manusia. Isu politik dan tarik ulur kepentingan. Terdapat tarik ulur kepentingan antara pemerintah dan DPR RI terkait prioritas pembahasan dan potensi pelanggaran konstitusional dalam draft awal RUU. Perlunya sinkronisasi dengan undang-undang lainnya. RUU Perampasan Aset perlu disinkronkan dengan undang-undang lainnya untuk menghindari tumpang tindih. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang sudah mangkrak selama 17 tahun. RUU ini sebenarnya sudah diusulkan sejak tahun 2008 oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, tapi belum juga disahkan oleh DPR RI. Penyebab RUU Perampasan Aset belum disahkan: 1. Tarik ulur kepentingan. 2. Kekhawatiran penyalahgunaan dan pelanggaran HAM. 3. Belum rampungnya RUU lainnya. Pembahasan RUU Perampasan Aset tergantung pada penyelesaian RUU lainnya, seperti RUU Kitab Hukum Acara Pidana atau KUHAP, RUU Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU, dan RUU Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Tujuan RUU Perampasan Aset: 1. Memulihkan kerugian negara. 2. Menciptakan efek jera bagi pelaku korupsi. RUU Perampasan Aset ini masuk dalam program legislasi nasional Prolegnas Prioritas 2025-2026. Apakah kamu ingin tahu lebih lanjut tentang RUU ini atau topik lainnya? Dampak positif dan negatif RUU Perampasan Aset bagi pemerintah. Dampak positif bagi pemerintah: 1.
Pengembalian aset negara. Pemerintah bisa mendapatkan kembali aset yang hilang akibat korupsi atau kejahatan lainnya, sehingga meningkatkan pendapatan negara. 2. Peningkatan efektivitas pemberantasan korupsi. Dengan adanya RUU Perampasan Aset, pemerintah memiliki alat tambahan untuk memberantas korupsi dan kejahatan keuangan. 3. Efek jera bagi pelaku korupsi. Perampasan aset dapat meningkatkan efek jera bagi pelaku korupsi dan kejahatan lainnya. Dampak negatif bagi pemerintah. 1. Risiko penyalahgunaan wewenang. Pemerintah mungkin menghadapi resiko penyalahgunaan wewenang dalam proses perampasan aset yang bisa menimbulkan kontroversi dan masalah hukum. 2. Potensi konflik dengan hak asasi manusia. Proses perampasan aset harus seimbang dengan perlindungan hak asasi manusia untuk menghindari pelanggaran. 3. Tantangan dalam implementasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa implementasi RUU ini efektif dan tidak menimbulkan masalah hukum atau administrasi yang signifikan. Cara melunasi hutang piutang negara Indonesia. Melunasi hutang negara Indonesia yang mencapai triliunan rupiah bukanlah hal yang mudah, tetapi ada beberapa strategi yang bisa dipertimbangkan. Berikut beberapa cara untuk melunasi hutang piutang negara Indonesia. Optimalisasi penerimaan negara. Meningkatkan penerimaan negara dari sumber daya alam seperti gas alam, batu bara, nikel, emas, hasil hutan dan hasil laut bisa membantu mengurangi beban hutang. Menurut salah satu sumber, potensi penerimaan negara dari 6 jenis komoditi harta milik umum bisa mencapai lebih dari 4.000 triliun rupiah per tahun. Menghentikan hutang ribawi. Menghentikan hutang berbasis ribawi bisa membantu mengurangi beban ekonomi dan moneter Indonesia. Optimalisasi harta zakat. Memaksimalkan potensi zakat yang mencapai 327 triliun rupiah per tahun bisa membantu mengurangi beban APBN untuk melayani kaum fakir, miskin, dan lain-lain. Strategi lain untuk mengelola hutang. Membuat skala prioritas. Fokus pada membayar hutang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu. Mencari penghasilan tambahan. Meningkatkan penghasilan bisa membantu melunasi hutang lebih cepat. Mengurangi pengeluaran. Menghemat pengeluaran bisa membantu mengalokasikan lebih banyak dana untuk membayar hutang. Apakah kamu ingin tahu lebih lanjut tentang strategi mengelola hutang? Hutang Indonesia adalah salah satu topik yang sering dibahas dalam konteks ekonomi negara. Berikut adalah rincian tentang hutang Indonesia. Penyebab dan jenis hutang. Penyebab hutang, Indonesia memiliki hutang karena berbagai kebutuhan pembangunan dan operasional negara. Jenis hutang, hutang dapat dibagi menjadi hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek harus dibayar kurang dari 1 tahun, sedangkan hutang jangka panjang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun. Pengaturan hukum hutang piutang di Indonesia. Regulasi, pengaturan hukum hutang piutang di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Aspek hukum mengatur tentang jenis hutang, bukti hutang, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa. Dampak dan pengelolaan hutang. Dampak hutang bisa berdampak pada ekonomi dan keuangan negara jika tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan hutang yang bijak sangat penting untuk menghindari resiko seperti beban bunga menumpuk, stres finansial, dan resiko aset disita. Apakah kamu ingin tahu lebih lanjut tentang hutang Indonesia atau topik lainnya? Cara agar Indonesia maju. Indonesia memiliki potensi besar untuk maju dengan memanfaatkan sumber daya alam, manusia, dan strategis geografisnya. Berikut beberapa cara agar Indonesia bisa maju. Peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan yang berkualitas akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pengembangan infrastruktur.
Pembangunan infrastruktur yang baik akan meningkatkan konektivitas dan efisiensi ekonomi. Pemberantasan korupsi. Mengurangi korupsi akan meningkatkan kepercayaan investor dan efisiensi penggunaan anggaran negara. Pengembangan teknologi dan inovasi. Meningkatkan penggunaan teknologi dan inovasi akan meningkatkan daya saing produk dan jasa Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Mengelola sumber daya alam dengan bijak akan memastikan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Tantangan dan peluang. Tantangan. Indonesia menghadapi tantangan seperti ketimpangan ekonomi, kemacetan di kota-kota besar, dan masalah lingkungan. Peluang. Indonesia memiliki peluang besar dalam sektor pariwisata, industri kreatif, dan ekonomi digital. Apakah kamu ingin mengetahui lebih lanjut tentang Jara Indonesia Maju? Cara membuat pendidikan berkualitas. Pendidikan berkualitas adalah kunci untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kemajuan suatu negara. Berikut beberapa cara untuk membuat pendidikan berkualitas, yaitu kurikulum yang relevan. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan zaman dan industri. Guru yang berkualitas. Guru harus memiliki kompetensi tinggi dan terus meningkatkan kemampuan mengajar. Fasilitas yang memadai. Fasilitas pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan teknologi harus memadai. Metode pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dan interaktif untuk meningkatkan minat belajar siswa. Evaluasi dan feedback. Evaluasi yang efektif dan feedback yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tantangan dalam pendidikan. Keterbatasan sumber daya. Beberapa daerah mungkin memiliki keterbatasan sumber daya untuk pendidikan. Kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedalaman. Cara memastikan akses pendidikan. Memastikan akses pendidikan yang merata dan adil bagi semua lapisan masyarakat adalah penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berikut beberapa cara untuk memastikan akses pendidikan. Program pendidikan gratis atau bersubsidi. Pemerintah bisa menyediakan program pendidikan gratis atau bersubsidi untuk masyarakat kurang mampu. Infrastruktur pendidikan yang merata. Pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil untuk meningkatkan akses. Program bantuan pendidikan, bantuan keuangan atau beasiswa untuk siswa yang membutuhkan. Pendidikan jarak jauh, memanfaatkan teknologi untuk pendidikan jarak jauh terutama di daerah terpencil. Tantangan dalam akses pendidikan, kesenjangan antara kota dan desa. Akses pendidikan di daerah pedalaman atau terpencil seringkali lebih terbatas dibandingkan dengan kota. Biaya pendidikan bisa menjadi hambatan bagi masyarakat kurang mampu. Cara menciptakan infrastruktur modern. Menciptakan infrastruktur modern adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, konektivitas, dan kualitas hidup masyarakat. Berikut beberapa cara untuk menciptakan infrastruktur modern. Perencanaan yang matang. Perencanaan infrastruktur harus mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang dan dampak lingkungan. Investasi yang tepat. Investasi dalam infrastruktur harus tepat sasaran dan efisien. Teknologi yang maju. Menggunakan teknologi terbaru dalam pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Partisipasi publik dan swasta. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat bisa meningkatkan efektivitas pembangunan infrastruktur. Contoh infrastruktur modern. Jalan tol yang efisien untuk meningkatkan mobilitas dan mengurangi waktu tempuh. Transportasi publik canggih. Sistem transportasi publik yang canggih seperti MRT atau LRT untuk mengurangi kemacetan. Infrastruktur digital. Pembangunan infrastruktur digital seperti jaringan internet cepat untuk mendukung ekonomi digital. Konektivitas.
Konektivitas merujuk pada kemampuan untuk terhubung atau berhubungan antara satu titik dengan titik lainnya, baik dalam konteks fisik, digital, maupun sosial. Dalam konteks infrastruktur dan ekonomi, konektivitas seringkali berkaitan dengan konektivitas fisik, kemampuan untuk berpindah atau mengangkut orang, barang, dan jasa antara lokasi yang berbeda melalui jalan, kereta api, bandara, pelabuhan, dan lain-lain. Konektivitas digital, kemampuan untuk mengakses dan bertukar informasi melalui jaringan digital seperti internet. Konektivitas sosial, hubungan dan interaksi antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Pentingnya konektivitas meningkatkan efisiensi ekonomi. Konektivitas yang baik meningkatkan efisiensi dalam transportasi, komunikasi, dan perdagangan. Meningkatkan aksesibilitas, konektivitas yang baik meningkatkan akses ke layanan, pasar, dan kesempatan. Inovasi teknologi. Inovasi teknologi merujuk pada pengembangan dan penerapan teknologi baru atau yang ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas dalam berbagai bidang. Inovasi teknologi bisa mencakup pengembangan produk atau layanan baru, menciptakan produk atau layanan yang lebih baik atau baru dengan menggunakan teknologi, peningkatan proses, menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses kerja, penerapan teknologi digital, menggunakan teknologi digital seperti AI, IoT, Big Data untuk meningkatkan operasi dan layanan. Dampak inovasi teknologi. Meningkatkan efisiensi. Inovasi teknologi bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan daya saing. Inovasi teknologi bisa meningkatkan daya saing perusahaan atau negara, membuka peluang baru. Inovasi teknologi bisa membuka peluang baru dalam bisnis, layanan, dan lain-lain. Cara merealisasikan ekonomi digital. Merealisasikan ekonomi digital melibatkan pengembangan dan penerapan teknologi digital untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, efisiensi, dan inovasi. Berikut beberapa cara untuk merealisasikan ekonomi digital. Pengembangan infrastruktur digital. Membangun infrastruktur digital seperti jaringan internet cepat dan aman. Digitalisasi bisnis dan layanan. Mendorong bisnis dan layanan untuk beralih ke platform digital. Peningkatan literasi digital masyarakat untuk memanfaatkan ekonomi digital. Regulasi yang mendukung. Membuat regulasi yang mendukung perkembangan ekonomi digital tanpa menghambat inovasi. Manfaat ekonomi digital. Meningkatkan efisiensi. Ekonomi digital bisa meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor. Meningkatkan aksesibilitas. Ekonomi digital bisa meningkatkan aksesibilitas ke layanan dan produk. Mendorong inovasi. Ekonomi digital mendorong inovasi dan penciptaan nilai baru. Apakah kamu ingin tahu lebih lanjut tentang ekonomi digital atau topik lainnya? Kisah orang sukses, orang Indonesia, dan inilah perjelasan kreatif saya. Semoga bisa menyentuh prosesmu. Berikut beberapa kisah sukses orang Indonesia yang menginspirasi orang Indonesia lainnya. Pengusaha sukses. 1. Ahmad Saki, pendiri Bukalapak, platform e-commerce terbesar di Indonesia. Saki memulai bisnisnya dari indekos dan berhasil mengembangkan Bukalapak menjadi salah satu platform e-commerce terkemuka di Indonesia. 2. Nadiem Makarim, pendiri Gojek, perusahaan teknologi yang bergerak di bidang transportasi online dan pesan antar makanan. Makarim dikenal sebagai pengusaha muda yang inovatif dan inspiratif. 3. William Tanuwijaya, pendiri Tokopedia, salah satu marketplace terbesar di Indonesia. Tanuwijaya memulai bisnisnya dengan visi untuk memberdayakan UKM di Indonesia melalui platform e-commerce. 4. Ferry Unardi, pendiri Traveloka, perusahaan teknologi yang bergerak di bidang pemesanan tiket pesawat dan hotel. Unardi dikenal sebagai pengusaha muda yang inovatif dan inspiratif. 5.
Chairul Tanjung, pendiri CT Corp, sebuah konglomerat yang memiliki bisnis di berbagai sektor, termasuk media, perbankan, dan retail. Tanjung memulai karirnya sebagai pedagang buku bekas dan berhasil mengembangkan bisnisnya menjadi salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Inspirasi dari kisah sukses. Berani bermimpi besar. Semua pengusaha sukses ini memiliki impian besar dan tekad yang kuat untuk mewujudkannya. Kerja keras dan ketekunan. Mereka tidak pernah menyerah dalam menghadapi tantangan dan terus bekerja keras untuk mencapai tujuan mereka. Inovasi dan adaptasi. Mereka mampu berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar untuk tetap kompetitif dan sukses dalam bisnis. Dengan mempelajari kisah-kisah sukses ini, kita dapat memperoleh inspirasi dan motivasi untuk mencapai tujuan kita sendiri. Ahmad Zaki, pendiri Bukalapak, adalah contoh nyata kesuksesan dalam dunia bisnis digital Indonesia. Berikut adalah kisah lengkapnya. Awal kehidupan dan pendidikan. Ahmad Zaki lahir di Sragen, Jawa Tengah, pada 24 Agustus 1986. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan ketertarikan pada dunia teknologi dan komputer. Pamannya memperkenalkannya dengan komputer dan pemrograman melalui buku-buku yang dibelikan. Zaki kemudian melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung atau ITB dan lulus dengan predikat cum laude. Setelah lulus dari ITB, Zaki memulai karirnya dengan mendirikan perusahaan jasa konsultasi teknologi bernama Sweet Media. Ia juga pernah mengerjakan proyek pembuatan software quick count pemilu untuk sebuah stasiun televisi nasional. Mendirikan Bukalapak. Pada tahun 2010, Zaki bersama rekannya Fajrin Rashid dan Nugroho Heru Cahyono mendirikan Bukalapak. Awalnya Bukalapak menghadapi banyak tantangan, termasuk keterbatasan modal dan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi online yang masih rendah. Namun Zaki tidak menyerah dan terus berinovasi untuk meningkatkan platformnya. Kesuksesan Bukalapak. Bukalapak berkembang pesat dan menjadi salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Pada tahun 2018, Bukalapak menyandang status sebagai unicorn keempat di Indonesia. Kesuksesan Bukalapak tidak lepas dari visi dan strategi bisnis Zaki yang tepat. Penghargaan dan pengakuan. Zaki menerima tanda kehormatan Satya Lancana Wirakarya pada 21 Juli 2016 dari Presiden Joko Widodo atas jasanya dalam memajukan perekonomian dan teknologi di Indonesia. Ia juga menjadi salah satu CEO terpopuler di Indonesia versi LinkedIn. Kehidupan pribadi. Zaki menikah dengan Diajeng Lestari, pendiri Hijup, dan memiliki seorang anak bernama Laika Anzani. Ia dikenal sebagai sosok yang inspiratif dan dermawan, serta aktif dalam kegiatan sosial dan filantropi. Pelajaran dari kisah sukses Ahmad Zaki. Kegigihan dan kerja keras. Zaki menunjukkan bahwa kesuksesan tidak datang dalam sekejap, tetapi memerlukan kerja keras dan ketekunan. Inovasi dan adaptasi. Zaki terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar untuk meningkatkan platform Bukalapak. Visi yang jelas. Zaki memiliki visi yang jelas untuk Bukalapak, yaitu membantu UMKM di Indonesia untuk berjualan secara online. Kisah sukses Ahmad Zaki menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mencapai tujuan mereka melalui kerja keras, inovasi, dan visi yang jelas. Nadiem Makarim, pendiri Gojek, adalah contoh nyata kesuksesan dalam dunia bisnis digital Indonesia. Berikut adalah kisah lengkapnya. Awal kehidupan dan pendidikan. Nadiem Makarim lahir di Singapura pada 4 Juli 1984. Ia menempuh pendidikan di Brown University Amerika Serikat dan melanjutkan studi MBA di Harvard Business School. Setelah lulus, ia sempat bekerja di perusahaan konsultan manajemen McKinsey & Company. Karir. McKinsey & Company. Nadiem memulai karirnya sebagai konsultan manajemen di McKinsey & Company selama 3 tahun. Zalora Indonesia. Ia kemudian bergabung dengan Zalora Indonesia sebagai co-founder dan managing editor. Kartuku.
Nadiem juga menjadi Chief Innovation Officer Kartuku sebelum fokus mengembangkan Gojek. Mendirikan Gojek. Pada tahun 2010, Nadiem Makarim mendirikan Gojek dengan visi untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transportasi ojek di Indonesia. Awalnya, Gojek hanya memiliki 20 pengemudi dan berbasis call center. Namun, seiring perkembangan teknologi, Gojek meluncurkan aplikasi mobile pada tahun 2015 dan berkembang pesat menjadi super app dengan berbagai layanan. Kesuksesan Gojek. Gojek berkembang pesat dan menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. Nadiem Makarim berhasil membawa Gojek menjadi unicorn dan dekakorn dengan valuasi mencapai $10 miliar. Menjadi menteri. Pada tahun 2019, Nadiem Makarim dilantik sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia. Ia mencanangkan kebijakan Merdeka Belajar yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Penghargaan dan pengakuan. Nadiem Makarim menerima berbagai penghargaan termasuk Indonesian Choice Awards dan Nikkei Asia Prize atas kontribusinya dalam bidang bisnis dan pendidikan. Tantangan dan kontroversi. Nadiem Makarim juga menghadapi tantangan dan kontroversi, termasuk kasus korupsi Chromebook yang melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada September 2025. Pelajaran dari kisah sukses Nadiem Makarim. 1. Inovasi dan adaptasi. Nadiem Makarim menunjukkan kemampuan inovasi dan adaptasi dalam mengembangkan Gojek menjadi perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. 2. Ketekunan dan kerja keras. Ia menunjukkan ketekunan dan kerja keras dalam membangun Gojek dari awal. 3. Visi yang jelas. Nadiem Makarim memiliki visi yang jelas untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transportasi ojek di Indonesia. William Tanuwijaya adalah pendiri Tokopedia, salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia. Berikut adalah kisah sukses lengkapnya. Awal kehidupan dan pendidikan. William Tanuwijaya lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada 18 November 1981. Ia berasal dari keluarga sederhana dan memiliki semangat belajar yang tinggi. William menempuh pendidikan di Universitas Bina Nusantara, BINUS, Jakarta, jurusan Teknik Informatika. Selama kuliah, ia bekerja paruh waktu sebagai penjaga warnet untuk membiayai hidupnya dan mengenal lebih dalam dunia internet dan teknologi. Mendirikan Tokopedia. Pada tahun 2007, William bersama rekannya, Leontinus Alva Edison, mendirikan Tokopedia. Awalnya mereka menghadapi banyak tantangan, termasuk kesulitan mendapatkan pendanaan dan kepercayaan pengguna. Namun dengan ketekunan dan visi yang jelas, mereka berhasil mengembangkan Tokopedia menjadi salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia. Kesuksesan Tokopedia berkembang pesat dan menjadi unicorn setelah mendapatkan pendanaan sebesar $100 juta Amerika dari SoftBank dan Sequoia Capital pada tahun 2014. Pada tahun 2021, Tokopedia bergabung dengan Gojek untuk membentuk Goto Group, salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. William Tanuwijaya menjadi contoh kesuksesan dalam dunia bisnis digital Indonesia. Pelajaran dari kisah sukses William Tanuwijaya. Berani bermimpi besar. William Tanuwijaya menunjukkan bahwa kesuksesan tidak datang dalam sekejap, tetapi memerlukan kerja keras dan ketekunan. Inovasi dan adaptasi. Ia terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar untuk meningkatkan platform Tokopedia. Visi yang jelas. William Tanuwijaya memiliki visi yang jelas untuk memberdayakan UMKM di Indonesia melalui teknologi. Dengan kisah suksesnya, William Tanuwijaya menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mencapai tujuan mereka melalui kerja keras, inovasi, dan visi yang jelas. Ferry Unardi adalah pendiri dan CEO Traveloka, salah satu platform pemesanan perjalanan terbesar di Asia Tenggara. Berikut adalah kisah sukses lengkapnya. Awal kehidupan dan pendidikan.
Ferry Unardi lahir pada 16 Januari 1988 di Padang, Sumatera Barat. Ia menempuh pendidikan di Purdue University, Amerika Serikat, dengan jurusan Computer Science and Engineering. Setelah lulus, ia bekerja sebagai software engineer di Microsoft selama 3 tahun. Karir Microsoft. Ferry bekerja sebagai software engineer di Microsoft selama 3 tahun. Grup Astra dan Zalora. Sebelum mendirikan Traveloka, Ferry bekerja di Grup Astra sebagai manajer bisnis dan pemimpin proyek, serta di Zalora Indonesia sebagai direktur teknologi. Traveloka. Ferry mendirikan Traveloka pada tahun 2012 bersama dua rekannya, Derianto Kusuma dan Albert Zhang. Mendirikan Traveloka. Ferry mendirikan Traveloka karena frustrasi dengan proses pemesanan tiket pesawat yang rumit. Ia ingin menciptakan platform yang memudahkan orang untuk memesan tiket pesawat dan hotel secara online. Awalnya, Traveloka hanya berfungsi sebagai mesin pencari tiket pesawat, tetapi kemudian berkembang menjadi platform pemesanan langsung. Kesuksesan Traveloka. Traveloka berkembang pesat dan menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. Ferry menerima berbagai penghargaan, termasuk Indonesia Marketing Champion 2015 dan Forbes 30 orang muda terkemuka di bisnis di Asia. Traveloka juga menjadi salah satu startup unicorn di Indonesia dengan valuasi mencapai 26,2 triliun rupiah. Tantangan dan strategi. Tantangan. Traveloka menghadapi banyak tantangan termasuk persaingan dengan perusahaan lain dan kesulitan mendapatkan kerjasama dengan maskapai penerbangan. Strategi. Ferry dan timnya mengembangkan strategi bisnis yang tepat, termasuk meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jaringan kerjasama dengan maskapai penerbangan dan hotel. Pelajaran dari kisah sukses Ferry Unardi. Pantang menyerah. Ferry menunjukkan keteguhan dalam menghadapi hambatan dan tantangan dalam membangun Traveloka. Responsif terhadap pasar. Ferry dan timnya responsif terhadap kebutuhan pengguna dan mengembangkan platform yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Fokus pada pelanggan. Traveloka memprioritaskan kepuasan pelanggan dan mengembangkan layanan yang memudahkan pengguna. Chairul Tanjung adalah salah satu pengusaha sukses Indonesia yang memiliki perjalanan hidup inspiratif. Berikut adalah kisah sukses lengkapnya. Awal kehidupan dan pendidikan. Chairul Tanjung lahir di Jakarta pada 16 Juni 1962 dari keluarga sederhana. Ayahnya adalah seorang jurnalis yang bekerja di koran kecil dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Chairul memiliki semangat belajar yang tinggi dan berhasil menjadi mahasiswa teladan nasional pada tahun 1984 sampai 1985 saat kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Karir dan kesuksesan. Setelah lulus kuliah, Chairul memulai bisnisnya dengan berjualan buku kuliah, kaos, dan fotokopi. Ia kemudian mendirikan PT Pariarti Shindutama pada tahun 1987 bersama 3 rekannya dengan modal awal 150 juta rupiah dari Bank Exim. Perusahaan ini memproduksi sepatu anak-anak untuk ekspor dan langsung mendapatkan pesanan besar dari Italia. Namun, karena perbedaan visi, Chairul memilih untuk berpisah dan mendirikan usaha sendiri. Chairul kemudian membangun kerajaan bisnisnya melalui CT Corp yang memiliki 3 pilar utama, yaitu jasa keuangan, multimedia, dan properti. Ia mengambil alih Bank Karman yang kini bernama Bank Mega dan mengembangkan bisnisnya di berbagai sektor, termasuk media, retail, dan properti. Salah satu langkah besarnya adalah akuisisi Carrefour Indonesia yang kemudian diubah menjadi Transmart. Penghargaan dan pengakuan. Chairul Tanjung menerima berbagai penghargaan dan pengakuan atas kesuksesannya, termasuk menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Ia juga diangkat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia pada tahun 2014. Filosofi dan prinsip bisnis. Chairul Tanjung memiliki filosofi bisnis yang kuat, yaitu kerja keras dan pantang menyerah. Ia percaya bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah dan memerlukan kerja keras serta ketekunan. Visi yang jelas.
Chairul memiliki visi yang jelas tentang bisnisnya dan mampu memimpin timnya dengan efektif untuk mencapai tujuan bersama. Investasi pada sumber daya manusia. Ia percaya bahwa pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia sangat penting untuk kesuksesan bisnis. Dengan kisah suksesnya, Chairul Tanjung menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mencapai tujuan mereka melalui kerja keras, inovasi, dan visi yang jelas. Di Indonesia, ada banyak sekali perempuan pengusaha sukses yang menginspirasi. Mereka datang dari berbagai latar belakang dan bidang usaha, menunjukkan bahwa perempuan memiliki potensi luar biasa untuk berinovasi dan memimpin. Berikut adalah beberapa contoh pengusaha perempuan Indonesia yang sukses dan ceritanya bisa menjadi inspirasi. 1. Nur Hayati Subakat, pendiri Paragon Technology and Innovation. Nur Hayati Subakat adalah pendiri dari Paragon Technology and Innovation, perusahaan di balik merek kosmetik populer seperti Wardah, Makeover, dan Emina. Memulai bisnisnya dari industri rumahan pada tahun 1985, ia berhasil membangun Paragon menjadi salah satu perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia. Kesuksesan Wardah yang menjadi pelopor kosmetik halal menunjukkan visinya yang tajam dalam melihat peluang pasar. 2. Anne Avanti, desainer kebaya. Anne Avanti adalah nama yang sangat dikenal dalam dunia mode Indonesia. Ia memulai karirnya dari nol, hanya bermodal mesin jahit. Kegigihannya dalam melestarikan dan memodifikasi kebaya menjadi busana yang modern dan elegan membuatnya diakui secara nasional maupun internasional. Ia tidak hanya sukses secara bisnis, tetapi juga menginspirasi banyak pengrajin dan desainer muda lainnya. 3. Muriati Sudipyo, pendiri PT Mustika Ratu Tbk. Perusahaan yang bergerak di bidang jamu dan kosmetik tradisional, cicit dari Raja Keraton Surakarta ini memulai bisnisnya dari resep-resep tradisional yang ia pelajari di lingkungan keraton. Ia berhasil membawa jamu, warisan budaya Indonesia, ke pasar modern dan menciptakan produk-produk kecantikan yang terbuat dari bahan alami. 4. Nadiem Makarim, co-founder Gojek. Wait, Nadiem Makarim adalah seorang pria. Siapa perempuan di Gojek yang sukses? Ada Kristal Wijaya, salah satu pimpinan data analytics di Gojek yang berperan penting dalam mengolah dan menggunakan data untuk mengembangkan layanan-layanan Gojek. Atau juga seperti Kartin Hindra Sudjahyo yang menjabat sebagai Chief Commercial Officer Gojek. 5. Diajeng Lestari, pendiri Hijub.com. Diajeng Lestari adalah salah satu pionir e-commerce busana muslim di Indonesia. Ia mendirikan Hijub.com pada tahun 2011, platform belanja online pertama untuk produk fashion muslim. Melihat pertumbuhan pasar busana muslim yang sangat pesat, ia mengambil langkah berani dan berhasil membangun Hijub menjadi salah satu destinasi utama bagi penggemar busana muslim. 6. Syandi Purnamasari, pendiri MS Glow. Bersama suaminya, Gilang Widya Pramana, Syandi Purnamasari mendirikan MS Glow. Brand kecantikan ini melejit dengan cepat, tidak hanya karena produknya yang berkualitas, tetapi juga karena strategi pemasaran yang cerdas melalui media sosial dan jaringan reseller yang kuat. Syandi menunjukkan bagaimana memanfaatkan era digital untuk membangun sebuah merek yang sukses. Mengapa kisah mereka menginspirasi? Kisah-kisah pengusaha perempuan di atas menunjukkan beberapa karakteristik yang sama, visi yang kuat, kegigihan, kemampuan untuk berinovasi, dan keberanian mengambil resiko. Mereka tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Entah itu dengan menciptakan lapangan kerja, melestarikan budaya, atau memenuhi kebutuhan pasar yang spesifik. Semoga kisah-kisah ini bisa menjadi motivasi bagi Anda atau siapapun yang ingin memulai bisnis.